semua, bersyukur banget kita boleh kembali beribadah saat sore hari ini. Mari teman-teman, hari ini kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan, biar kita boleh terus bersehati dengan Tuhan, semakin serupa dengan Dia. Kita mau sama-sama tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar kehidupan kami Tuhan memancarkan sinar kemuliaan. Ya, setiap bangsa datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Setiap bangsa Yesus yang meninggikan, permuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar, Engkau kudus Tuhan. Mari teman-teman, kita menaikkan pujian ini, sebab Engkau Allah yang besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali kita mau nyanyikan dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Kau adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layak disembah, layak dipuji. Haleluya Tuhan, biar bumi menyembah-Mu, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, layak terima pujian, layak terima segala hormat, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak, Engkau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, diagungkan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Biar setiap lutut bertolut menyembah-Mu Tuhan, biar setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Allah,
Kaulah Raja. Bagimu pujian kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita mau naikkan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, 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 selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Ya bagimu pujian kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hai guys, selamat sore. Berjumpa lagi dalam ibadah Youth sore hari ini. Saya percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan nyata di tempat ini, di dalam ibadah online pada sore hari ini. Apa kabar anak-anak Youth? Kalian yang sudah mulai sekolah, yang mulai belajar, saya berharap kalian tetap bersemangat, tetap berdoa di dalam rumah, dan tetap melakukan segala aktivitas. Sore hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu panggilan untuk menjadi terang bagi bangsa. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami akan memulai ibadah Youth pada sore hari ini. Berkati Tuhan ibadah pada sore hari ini, biarlah kami boleh menjadi terang Bapa, untuk memberkati teman-teman kami, memberkati kota ini, memberkati bangsa ini. Di dalam nama Yesus, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara, mengurapi juga semua orang, anak-anak yang mendengarkan siaran secara online ini. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tema kita yaitu panggilan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit ke atasmu. Firman Tuhan yang lain berkata dalam Yohanes 12 ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini menjadi terang, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan memiliki terang. Yohanes 1 ayat 4 dan 5 juga berkata, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan adalah satu kondisi yang disebabkan karena tidak adanya terang. Kegelapan itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Orang di dalam kegelapan adalah kondisi di mana tidak ada terang. Ya, pada saat terang itu pergi, maka kegelapan akan datang. Pada saat seseorang menjauh dari Tuhan, maka kegelapan akan datang. Manusia diciptakan untuk tidak berada di dalam kegelapan. Tuhan menciptakan bumi ini juga pada Kejadian ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan, jadilah terang. Bumi itu tadinya gelap dan Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Kalau lampu padam waktu kita menonton acara badminton, misalnya di dalam TV, ya pas lagi seru-serunya tiba-tiba lampu menjadi padam, maka tidak ada seorang pun di dalam rumah kita yang mengatakan, "Hore, karena lampu sudah padam." Ya, tapi kita pasti akan bertanya, kapan lampu akan menyala? Karena lagi seru-serunya. Jadi kondisi lampu gelap itu sangat tidak menyenangkan. Kondisi gelap itu sangat tidak kita sukai. Ya, sama seperti kalau kita sakit tubuh kita pasti tidak enak dalam tubuh, makan tidak enak, tidur tidak enak, untuk pergi keluar pun tidak enak. Kita pasti akan pergi ke dokter supaya tubuh kita menjadi sehat. Ya, karena sakit itu bukan kondisi yang normal, ya. Sakit itu kondisi yang tidak normal. Nah, kalau gelap, apa yang terjadi kalau kita gelap, anak-anak muda? Ya, pandangan kita akan terbatas, ya. Kita tidak bisa melihat pandangan yang jauh ke depan, karena kalau gelap pandangan kita terbatas, jarak kita terbatas untuk melihat. Di dalam kegelapan kita tidak bisa memandang jauh sampai ke belakang, ya. Jadi kegelapan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, orang yang hidup dalam kegelapan itu produktivitasnya pasti akan terganggu, ya. Dan orang yang hidup dalam kegelapan pasti sulit membedakan manakah perbuatan yang baik, manakah perbuatan yang tidak baik, ya. Kalau kondisi dalam kegelapan, ya, uang pun bisa dikatakan uang yang bukan milik kita menjadi uang yang menjadi milik kita. Kita bisa mengatakan barang yang bukan milik kita itu menjadi barang milik kita, karena itu kondisi di dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan itu sulit hidup teratur, hidupnya tidak tertib, ya. Dalam Mazmur 36 ayat 9, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi terang itu sumber hidup, sumber hayat itu artinya ada sumber kehidupan. Yohanes 12 ayat 36a berkata, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan terang? Gampang sekali, teman-teman. Kalau teman-teman mau mendapatkan terang, yaitu mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Untuk menjadi terang, kita harus selalu connect. Kita harus selalu terhubung dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Ya, saya akan memberikan satu ilustrasi nanti mengenai bohlam, 2 lampu bohlam. Nah, setiap orang yang mengundang Yesus pasti mendapatkan terang yang sama. Roh Kudus yang sama itu tinggal dalam hati kita. Tetapi setiap anak Tuhan, teman-teman, itu kita bisa memancarkan terang yang berbeda. Ada yang terangnya terang sekali, ada yang terangnya redup-redup. Ya, saya akan kasih satu ilustrasi. Jadi bagaimana teman-teman supaya kita bisa mendapatkan terang, kita harus terkoneksi, ya, kepada listrik. Kalau kita terkoneksi seperti ini, lampu ini akan menyala. Ya, lampu ini akan menyala seperti ini. Nah, di sini ada 2 lampu. Yang ini, yang sebelah kiri ini bersih, clean, sehingga terangnya itu terang bersinar dengan jelas sekali. Sedangkan yang ini, lampu yang kedua saya akan nyalakan. Lampu yang ini kurang terang, sebab ada noda, ada debu, ada kotoran. Terangnya sama, wattnya sama, tetapi cahaya yang dipancarkannya itu berbeda.
Ya, karena ada debu, sehingga terangnya itu akan berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena di sini kotor, sedangkan di sini tidak kotor. Di sini ada debunya, tapi di sini tidak ada debunya. Noda atau debu itu sama dengan dosa, ya, dosa kedagingan, ya. Ambisi pribadi kita yang tidak sesuai dengan perbuatan Allah itu membuat terang kita, pancaran terang kita itu kurang bercahaya. Ya, saya akan kasih contoh di dalam firman Tuhan, satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu seorang yang disebut dengan cahaya matahari. Siapakah teman-teman yang dikatakan tokoh cahaya matahari? Kalau kita ingat, dia adalah Simson. Simson artinya itu cahaya matahari. Ya, dan Simson itu letak kekuatannya di mana, teman-teman? Ya, tentu letak kekuatannya bukan di ototnya yang besar. Tentu kekuatannya itu bukan di dalam rambutnya. Rambut itu hanya sebagai lambang bahwa dia adalah nasir Allah. Tetapi kekuatan Simson itu ada dalam terangnya Tuhan. Ketika Tuhan tinggal dalam kehidupan Simson, dia mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Dengan satu tangan, satu rahang keledai, dia bisa membunuh banyak orang-orang Filistin di Gaza. Ya, Gaza itu melambangkan satu daerah yang abu-abu, daerah yang membuat kita suka kompromi. Ya, saya berharap teman-teman sore hari ini jangan suka kita kompromi. Jangan hidupnya nyerempet-nyerempet sama dosa. Hidup kita harus transparan seperti terang yang memancarkan. Waktu Simson tidak meninggalkan terangnya Tuhan, waktu dia menyukai seorang Delilah, gadis dari Filistin, maka kemuliaan Tuhan itu hilang. Maka dosa sudah tinggal dan hidupnya menjadi seorang yang tidak terang. Hidupnya menjadi di dalam kegelapan. Dan Simson menjadi seorang pelawak. Ya, dia harus melawak. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 25, firman Tuhan berkata, ketika hati mereka riang gembira, ini orang-orang daripada Filistin, berkata mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Bayangkan, teman-teman, Simson seorang hamba Tuhan, seorang nasir Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang sudah bisa mengalahkan bangsa Filistin dengan satu tangannya, dengan kekuatannya daripada Tuhan. Ketika dia kehilangan terang, ketika dia mulai hidup dalam kegelapan, ketika dia kompromi dengan dosa, ketika dia menyerempet dengan dosa, hidupnya menjadi gelap, matanya dibutakan, dan tidak bisa melihat apa-apa. Nah, orang yang buta itu hanya bisa berputar-putar di tempat itu saja. Ya, makanya jangan jatuh di dalam kegelapan. Nah, di dalam terang itu ada dua hal yang ingin saya bagikan pada sore hari ini, teman-teman. Pertama, terang adalah kehidupan. Di dalam terang selalu ada kehidupan. Ciri orang yang ada terang, dia selalu memancarkan satu kehidupan. Ya, di mana ada terang, di situ pasti ada kehidupan. Tadi saya katakan bahwa di mana ada terang, kita akan bisa melihat lebih jauh. Kita tidak akan menabrak-nabrak benda-benda yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau listrik mati, lampu mati, kita tidak tahu apa yang ada barang-barang di sekitar kita. Dan kita menjadi gelap, menjadi buta. Kalau kita ada dalam dosa, hidup kita akan menjadi di dalam kedagingan. Ya, ada iri hati, ada kebencian, ada kemarahan, ada percabulan, ada perzinahan. Teman-teman, tinggalkanlah semua itu dosa, supaya engkau bersinar dan engkau bisa memancarkan kehidupan. Karena terang itu selalu memberikan kehidupan. Seperti matahari selalu memancarkan satu kehidupan. Itu di dalam terang itu ada kehidupan. Yang kedua, terang itu selalu ada harapan dalam kehidupan dan selalu memberikan harapan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
Namun, manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, ya, saya semakin bertambah umurnya, dan saya mulai menjadi beruban rambutnya, mulai kelihatan lebih tua. Saya tidak tampak seperti anak-anak muda, seperti teman-teman kalian semua. Walaupun secara lahiriah kita makin merosot, tapi di sini ada kata firman Tuhan yang indah sekali. Namun, ya, kata namun itu memberi satu pengharapan, memberi harapan dalam kehidupan. Ya, di mana ada terang, selalu pasti ada harapan buat kehidupan, ya. Manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Di ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami satu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, ini yang mengatakan itu seorang Rasul Paulus. Bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang terpandang, bukan seorang yang hidupnya enak, tetapi Paulus itu orang yang memberitakan firman Tuhan. Dia mengalami banyak kapal karam, dia mengalami dikejar-kejar oleh tentara, dia mengalami penjara banyak, dia dipukul, dicambuk, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, sebab penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus sekarang ini mengerjakan bagi kami satu kemuliaan yang melebihi dari segala-galanya. Ya, jauh itu lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ayat 18 itu indah sekali, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan adalah itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Teman-teman, Rasul Paulus itu berapa kali dia mengalami didera, berapa kali dia mengalami kapal karam, dia dipenjara, dia diusir, dia dikejar-kejar oleh tentara ketika dia memberitakan Tuhan. Bukan untuk kesenangan pribadinya, tetapi dia berkata, aku diperbaharui manusia batiniah dari hari ke hari. Dan aku percaya kepada Tuhan bahwa manusia batiniah yang dipeliharanya itu satu kehidupan yang kekal. Sebab itu teman-teman, pada sore hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kehidupan kita itu sudah terangnya bersinar terus? Kalau belum, kalau terangnya kita kusam karena ada noda, karena ada debu, karena ada dosa, karena ada kita kompromi, mari teman-teman saya ajak untuk berdoa, untuk bertobat pada sore hari ini. Atau teman-teman yang sedang putus asa karena kondisi pandemik saat ini, tidak bisa hidup dengan normal, tidak bisa pergi keluar, tidak bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, kita harus menjaga jarak, social distancing. Ya, kita percaya bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Saya percaya teman-teman, jadilah anak-anak muda yang membawa dampak. Bangkitlah engkau pada sore hari ini kalau engkau sedang mengalami kesedihan, engkau mengalami putus asa, engkau mengalami depresi, engkau mengalami satu tekanan, engkau mengalami sakit penyakit. Percayalah, ketika engkau datang seperti Simson, ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia berdoa, Tuhan berikanlah aku kekuatan sekali lagi. Dan ciri Simson sudah bertobat, dia mau meminta tolong kepada seorang anak kecil untuk membimbing dia, untuk menuntun dia kepada satu tiang penyangga di dalam gedung itu. Sehingga pada saat dia berkata kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku kekuatan sekali lagi. Dan untuk itu aku bisa merobohkan tembok itu. Puji Tuhan, Simson dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang terakhir, dikatakan bahwa orang-orang yang mati pada waktu itu jauh lebih banyak ketika Simson matanya itu masih tidak buta. Jadi teman-teman, mari kita percaya, bangkitlah engkau menjadi terang,
sehingga Engkau bersinar bagi teman-teman di sekitar kita, bagi teman-teman di sekolah, bagi teman-teman di kampus, bagi teman-teman dimanapun, bagi ayah ibumu, bagi kakak dan adikmu. Jadilah Engkau terang yang memancarkan kebersihan. Sekali lagi, kalau kita gelap, kita akan nabrak ke kiri atau ke kanan. Bangkit anak-anak muda, saya percaya anak-anak muda akan diberkati oleh Engkau. Mari kita berdoa pada sore hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan isi hati Engkau, berkati anak-anak muda di tempat ini. Tuhan yang menolong kalau ada anak-anak muda yang terangnya masih redup. Tuhan bersihkan pada sore hari ini supaya kami boleh memancarkan sinar yang terang. Tuhan bersihkan setiap noda dosa Bapa, baik itu kejahatan secara kedagingan, kemarahan, kebencian, baik itu iri hati, baik itu Tuhan, keinginan daging Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya sore hari ini ketika kami berdoa Tuhan, Kau memulihkan hati setiap anak-anak muda di tempat ini secara online ya Bapa. Dan kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sedih, sedang sakit, sedang bergumul, sedang tidak ada harapan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memancarkan terang, ketika terang Tuhan itu datang Tuhan, selalu ada harapan. Walaupun keadaan kami tidak baik seperti Rasul Paulus, didera, dicambuk, masuk dalam penjara Tuhan. Tetapi kami boleh berkata, manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Karena kami melihat bukan yang kelihatan dengan mata. Ukurannya bukan kekayaan, ukurannya itu bukan baju yang mewah, tetapi ukurannya adalah hidup yang kekal. Ukurannya adalah ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, Engkau suka dengan apa yang kami kerjakan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Berkati anak-anak muda yang sekolah, berikan roh hikmat, roh kepintaran, roh kepandaian ya Bapa, sehingga kami boleh berprestasi dalam sekolah kami, dalam studi kami, dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi teman-teman kami juga yang belum mengundang Engkau secara pribadi, kami berdoa bagi teman-teman yang masih ada dalam kegelapan. Kami menantang malam hari ini, sore hari ini Tuhan, untuk boleh mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami dan mengizinkan Tuhan beroperasi dalam kehidupan hati kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Saya percaya semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Mari bangkit anak-anak youth untuk kita boleh menjadi terang. Amin.